paman, para pelopor manaqib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Saya hormati pemangku manaqib pagi hari ini, Bapak Haji Halim Nasution beserta keluarga besarnya. Ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyalaya Sinar PPKN. Juga para petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini. Yang dibisahkan pagi hari ini, ikhwan, akhwat semuanya. Kalaulah ada di antara kita doa-doa harapan kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mugia berkah karomah dari Guru Agung melalui manaqiban kita pagi hari ini, apapun niat hajat doa dan harapan kita, kalau ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang baru memulai usaha, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan. Dan kalau yang sudah punya usaha, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesuksesan, mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, supaya bisa lebih banyak lagi kita berkhidmat kepada Guru Agung. Dan keluarganya, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Karena kita sudah diajarkan husnul bidayah, maka kita berhak mendapatkan husnul khatimah. Bikaromati pangsabah awas, radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja-puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi, pagi hari ini kita masih terus dibisahkan untuk menikmati sajian Allah. Menu teristimewa setiap harinya, yaitu kesenangan dari seluruh ahli silsilah, kesenangan dari Guru Agung kita, yaitu manaqiban. Pesan Abah, setiap saya sohbah, pesan harapan Abah cuma satu saja. Apa? Murid-muridnya semuanya membuka manaqiban. Kenapa? Karena Masya Allah itu Abah sempat dulu ada bahasanya. Untung Abah itu kalibernya mursyid ya. Pernah kalau kata kita tergores, tersakiti. Karena pas mau manaqiban, sudah tinggal nunggu waktu azan, sudah kumpul. Ikhwan semua jamaah sudah kumpul, tinggal nunggu waktu azan. Malah tiba-tiba datang surat. Gitu ya. Surat yang menyatakan bahwa pelarangan untuk mengadakan manaqiban. Maka akhirnya dari situ mulai manaqiban di rumah warga, rumah ikhwan, rumah warga yang Masya Allah rumahnya juga kecil sekali, tapi hanya ke jalan-jalan. Dan jalannya belum seperti sekarang bagus gitu ya. Masih tanah dan sebagainya. Dari situ, Abah berucap bahwasanya manaqiban, rumah dia pengen dijadikan tempat manaqiban. Jadi bagi semua, kalau saya agak vokal ya untuk hal ini, terutama kalau di Bogor kepada para pengurus, gitu ya, para ketua madrasah, pengurus, kepada siapapun, gitu ya, ayo manaqiban, gitu, manaqiban, buka manaqiban di rumah masing-masing, gitu ya. Kenapa? Di situ banyak lahan yang bisa kita jadikan untuk khidmat kepada Guru Agung. Maka turunkan kemarin maklumat terbarunya, Masya Allah luar biasa, kembali diingatkan, karena ini mungkin sebagian sudah mulai lupa. Akhirnya Abah menurunkan maklumat ini bahasa Abah sebenarnya sudah lama. Bahwasannya pada para wakil talqin, kalau nggak punya ongkos pulang pergi, untuk pulang dan untuk pergi, mendingan nggak usah berangkat ke tempat manaqiban. Jadi para wakil talqin,
terutama yang mendengar suara saya di sini itu saat ini. Ini ada pelajaran dari Abah, jangan suka membelot, jangan suka maksain. Kata Abah, para wakil talqin kalau nggak punya ongkos buat pulang dan buat pergi, mendingan jangan berangkat ke tempat manakiban. Itu apa namanya? Supaya hatinya terjaga, bersih, tidak berharap di hatinya mau berangkat manakiban itu tidak berharap untuk supaya nanti dibekelin, diongkosin sama pemangku manakib. Gitu. Khawatir mereka pengen manakiban, karena pengen manakiban, malah jadi merasa keberatan, merasa berat, merasa galau kalau sampai didatangin oleh wakil talqin. Itu yang terjadi saat ini. Jadi ada istilah lagi nih, yang penting buat ada bensin atau ongkos buat berangkatnya aja, pulangnya mah gimana entar, nggak bisa begitu. Abah sudah bilang paketnya, kalau tidak punya ongkos buat pulang dan pergi, jangan berangkat. Lalu buat semua ikhwan, pecinta kesucian jiwa, kalau harus ditegaskan, pemangku manakibnya, Abah nitip kaki dan perutnya wakil talqin. Kaki, jangan sampai dia nggak bisa pulang, gitu ya. Diperhatikan, kakinya berangkat dari mana. Itu pun Masya Allah, harus diperhatikan. Oh, ini mah berangkatnya jauhan nih. Rumahnya Alhamdulillah, tapi istiqomah datang ke tempat manakiban, tapi jauhan. Berarti perhatikan bensinnya. Perhatikan kakinya. Bisa ini penegasan dari Abah juga. Saya ngomong begini bukan berarti karena saya wakil talqin, tidak. Ini menyatakan, menegaskan bahwasanya Abah nitip kaki dan perutnya wakil talqin. Kakinya itu jangan sampai apa namanya, bisa jadi di antara kita wakil talqin ada yang nyewa mobil, ada yang ini bensin gitu. Maka di sini untuk wakil talqinnya sudah diperingatkan. Untuk pemangkunya juga dikasih tahu nitip kakinya. Kedua, nitip perutnya. Jangan sampai ada wakil talqin yang kelaparan. Walaupun sampai detik ini tidak ada ya. Di tempat manakiban itu alhamdulillah berkah karomah guru agung, nikmat saja. Makanya Abah mengajarkan kepada kita, Bu, kalau di tempat manakiban itu bukan makan enak, tapi makan berkah. Nah, kalau makan berkah bukan berarti harus makannya banyak, harus dengan yang enak-enak. Maksudnya enak-enak dalam pandangan mata ya. Karena semua di tempat manakiban itu jadi enak. Karena makanya sebutnya makan berkah, dengan apapun jadi enak. Gitu. Jadi si ikhwannya juga kita sudah diajarkan. Oh, makan ngambil secukupnya saja, secukupnya saja. Kadang nggak banyak, karena Abah mencontohkan seperti itu. Jadi kebagian semuanya. Maka tidak ada di istilah di manakiban itu ada yang nggak kebagian nasi, ada yang nggak kebagian makan, semuanya kebagian. Karena tadi makannya makan berkah, bukan makan enak, makan kenyang, makan berkah. Kalau pengen makan enak, makan kenyang, ya silakan pulang dari situ makan lagi di warteg, makan lagi di rumah gitu. Jadi Masya Allah, ini maklumat terakhir untuk kita semuanya, untuk para wakil talqin, untuk apa namanya, untuk semua ikhwan, supaya apa? Tadi kesenangan dari guru agung tetap terlaksana, yaitu manakiban. Selain ini ada manakiban online juga, gitu ya. Ini pun jadi lahan, jadi sarana juga untuk berkhidmat kepada guru agung, gitu ya. Berkhidmat kepada guru agung, ikut. Walaupun sekali lagi kalau saya mengajak biar imbang, online-nya ikuti, gitu ya. Cari yang mana cari jadwal manakib online-nya yang dibisarkan waktunya di luar tugas negara kita. Lalu offline-nya datangi. Itu juga luar biasa. Karena apa? Akan menambah semangat giroh kita, semangat kita di dalam melaksanakan amalia ini. Gitu. Kenapa? Karena kerasa sehari dua hari nggak ikut manakiban itu berjamaah bareng-bareng offline di mana saya itu melehoy kita mah, karena kita mah belum ajak, belum seperti guru agung yang sudah tidak terhalang oleh apapun. Kita mah Masya Allah kurang manakiban, kurang berjamaah, kurang zikir berjamaah, khotaman berjamaah, melehoy gitu. Apalagi yang males
sudah tidak hafal khotamannya, tidak mau baca pula, ada bacanya nggak bisa. Ya alternatifnya ikut manakiban supaya terbawa semuanya. Jadi syukur sepenuh langit dan bumi sampai detik ini gitu ya, kita masih terus dibisahkan. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita melanjutkan tabaruk kita fadhailus syuhur. Sekarang bulan Jumadil Ula. Kalau sudah manakiban di pusat, di Abah, biasanya waktu itu makin terus. Kalau kata orang Sunda makin nyeredet. Makin terus nggak kerasa. Karena kenapa? Di Abah tanggal 14. Itu tanggal setiap tanggal 14. Maka sudah pertengahan bulan. Jadi kalau udah pertengahan bulan biasanya sudah mendekati syukuri Lailatul Qadar. Kalau sudah mendekati syukuri Lailatul Qadar ya udah mau ganti lagi gitu Mankobah, sudah mau ganti lagi bulan. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Jumadil Ula. Sebagaimana kita sudah diberitahu dari awal oleh para mubalik, para wakil talqin di dalam hikmah ilmiah, dalam tabaruknya. Pertama ada huruf jim dalam lafaz Jumadil Ula. Jimnya kita sudah diberitakan apa? Yaitu al-jihad. Perang yang paling utama mana? Jihadun nafsi. Perang mengendalikan hawa nafsu. Perang melawan diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu akibat, ulah, perbuatan, efek, apapun yang terjadi oleh diri kita. Kalau itu kebaikan, berarti diri kitanya yang selalu memaksa diri ini untuk selalu berbuat baik, beramal soleh. Kalau itu keburukan, bisa jadi kita masih terkalahkan, kebaikan kita tertimpa, dan yang lebih condong adalah keburukan. Maka di situ peran lisannya terus bekerja dengan kalimah mulia, la ilaha illallah, hatinya juga terus terkoneksi kepada Allah dengan zikir hobinya. Maka al-jihad. Yang kedua ada huruf mim. Huruf mim pada bulan Jumadil Ula al-maghfirah. Ampunan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kembali lagi, Abah mengutip ayat ini. Bersegera untuk menggapai ampunan Allah. Demi Allah, kata Abah, tidak akan ada ampunan Allah kecuali kita daftar dulu jadi member. Mana? Lewat talqin dulu. Kalau sudah talqin, maka tadi ayat tadi benar-benar akan nyerap, akan melekat kepada diri kita. Dan kita berhak untuk mendapatkan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau sudah talqin. Karena kalau sudah talqin berarti otomatis paket dari talqin itu di dalamnya kita sudah mendapatkan alat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rajanya istighfar. Mana kalimatan thayyibah la ilaha illallah. Ya sudah, kalau sudah dapat rajanya istighfar gitu ya. Berarti alhamdulillahilladzi faddalana katsiran min ibadil mu'minin. Berarti Masya Allah, ampunan dari Allah bukan mudah-mudahan lagi, bukan semoga lagi, tapi sudah dipastikan kita semua sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui guru agung kita, pemirsa Abah. Karena apa? Karena alatnya sudah diberikan. La ilaha illallah, melalui proses talqin dzikir kepada kita. Al-maghfirah. Yang ketiga, Juma ada alif yang pertama. Alif yang pertama dalam lafaz Jumadil Ula adalah al-ihsan. Masya Allah, kalau di luar sana di umum mungkin agak aneh, maksudnya ada aneh dalam artian masih banyak yang belum paham. Karena di luar sana masih berkutat dengan bahasa syukuri, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, rizki dan sebagainya. Ihsannya nggak pernah dibawa. Tapi bagi kita, di ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'al Surya Yasin Rasa PPKN, ihsan ini harus jadi paket. Nggak ada ihsan, nggak jadi nih paketnya nih. Tidak lengkap. Karena kita memang diajarkan Islam untuk raganya, iman untuk nyawanya, ihsan untuk rasanya. Jadi ihsan ini terus berputar, kita sering mendengar, dan kita diajarkan untuk mempraktekkan action untuk diri kita sendiri. Apa ihsan itu? Berusaha untuk menghadirkan Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tapi kalau belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita diajarkan untuk meyakini bahwasannya Allah selalu ada sedang menatap kita. Kita sedang ditatap oleh Allah. Merasa ditatap oleh Allah. Rasa nih. Kalau sudah merasa ditatap, tidak akan ada rasa keakuan lagi yang ada pada diri kita. Oh, kamu bisa begini gara-gara saya bisa begini gara-gara usaha saya. Semuanya saya. Maka gunanya kita belajar ilmu ihsan kepada guru mursyid kita, yaitu untuk mengikis semua rasa-rasa kesayaan, keakuan yang ada pada diri ini, supaya dikembalikan semuanya kepada yang punya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan, jangankan ritual ibadah, pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan, ketika kita sudah ditalkin, ikut dengan guru agung, Masya Allah kita diajarkan untuk selalu merasa yakin bahwa kita sedang ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ihsan. Lalu ada huruf dal. Dalnya apa? Ad-din. Kembali lagi. Masya Allah. Kalau udah ngomongin agama, silahkan. Abang mah bebas. Gitu ya. Mau masuk agama manapun, silahkan. Silahkan. Yang penting, apa? Punya agama. Kata Abah. Karena ini adalah negara yang di dalamnya ada agama. Silahkan. Tapi kalau mau masuk al-Islam, maka Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tidak akan bisa masuk kecuali lewat pintu. Pintunya mana? Ada pintu yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini sedang kita ikuti. Mana pintu 38? Prosesnya talqin zikir. Harus, wajib, mesti, kudu, ini mesti. Gitu ya. Bahasa mesti itu Masya Allah. Harus, emang masih terlalu ini. Masih terlalu dangkal, terlalu cetek. Mesti. Mesti itu di atas kudu, kata Abah. Gitu ya. Ingat dulu, waktu di Burahma, saya masih dipisahkan ikut dengan guru agung Manakiban, itu di Mujair, di Pasar Minggu. Tiba-tiba, Abah minta pulpen ke saya, dan minta buku Manakiban. Akhirnya, karena saya berdampingan dengan Abah, saya kasih pulpen, Abah langsung menegaskan, ini ganti di tanbih ini. Ada bahasa, harus mencintai orang yang membencimu, mulai saat itu. Harus itu dicoret menjadi mesti. Bukan harus, kata Abah. Gitu. Harus masih bisa berubah, masih bisa nego bahasanya. Tapi kalau mesti, itu sudah di atas kudu. Dan saat itu, Masya Allah, kalau tidak salah, dibisahkan juga untuk menjadi saksi. Saat itu pertama kali merubah kata harus jadi mesti. Ada Ustaz Rauf itu ya. Ustaz Rauf yang dari Depok. Ya. Saat itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Bahasa mesti ini. Masuk al-Islam. Bukan Islam lagi. Masuk al-Islam. Kepada agama yang dimuliakan. Agama yang mulia. Agama yang tinggi. Harus masuk dulu. Caranya talqin. Ini perintah supaya kita talqin. Gitu. Kalau sudah talqin, sudah masuk, maka benar-benar kita bukan agamanya bukan agama ikut-ikutan dengan orang tua, bukan agama ikut-ikutan dengan leluhur kita, tapi memang ini agama yang diperintahkan Allah, yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumadil Ula, ada alif lagi. Apa alif yang kedua? Ada al-ikhlas. Gitu ya. Kalau tidak salah Jumat lalu saya pun sudah menyinggung ini, bahwasanya al-ikhlas, kita apa? Kalau ditanya surah al-ikhlas, apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedikit pun tidak ada bahasa ikhlas di dalamnya. Oh, ternyata Masya Allah. Oleh guru agung kita. Surah al-ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Kenapa? Karena 4 huruf yang di tengahnya ada hu, sudah ditanamkan kepada kita semuanya. Itu ikhlas. Kalau sudah punya itu, sudah tidak ada lagi selain Allah, itu ikhlas. Maka di dalam surah Al-Ikhlas semuanya pernyataan.
tentang keagungan, keesaan Allah. Kalau sudah punya itu, sudah yakin dengan itu, maka ikhlas. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi ikhlasnya kita udah tidak ada waktunya lagi untuk diomong-omong, diucap-ucap, disebar-sebar, tidak. Tapi ikhlasnya kita sudah dikasih alat ikhlasnya, alat khusyuknya, alat tenangnya, alat senangnya. Sudah dikasih oleh Guru Agung kita. Apa? Talqin lagi. Masya Allah. Jadi talqin ini paket komplit, paket lengkap. Daftar, jadi member, paket-paket menu-menu kebahagiaannya, menu-menu kesenangannya, menu-menu kebarokahannya, apa yang harus dikerjakan, semuanya ada. Paketnya, paket lengkap. Talqin. Kenapa? Karena semua ini sudah tercatat di lauh. Sudah jadi lembaran, sudah ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada catatan, kita semuanya murid-murid Thariq Qadriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Sinarasa PPKN. Catatan kita, lembaran kita semuanya sudah ada dalam genggaman Guru Agung kita. Jumadil, lamnya makanya lauh. Gitu ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi yakini oleh kita semuanya, kalau setelah ditalkin ruh kita sudah ada dalam genggaman Guru Agung kita. Gitu ya. Catatannya, lembarannya semuanya sudah ada. Abah tahu. Jangan yang terucap. Kertek, kertek itu apa ya? Desis. Tak sedikit saja ada dalam hati kita. Semuanya Abah tahu. Maka ini saat ini pun Masya Allah saya sedang sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Insya Allah besok Guru Agung kita akan hadir zahir batin di Madrasah Raudhah Nurul Arifin, rumah makan atau restoran Kedai Fatimah di Bogor. Jadi moga semuanya kita yang jauh mendekat, yang dekat merapat, minimal kalau Jabodetabek gitu ya. Kalau ingin langsung bertemu dengan Guru Agung secara zahir batin, besok insya Allah paginya pengersa abadi Jagat Arash seperti biasa. Dari Jagat Abah akan langsung meluncur ke Kedai Fatimah. Gitu ya. Kedai Fatimah. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mau Sherlock gitu ya. Monggo silakan di apa namanya ke nomor saya atau nanti saya kirimkan di apa namanya di grup kita, di grup MOI. Dimanapun insya Allah, moga kita semuanya diberikan keberkahan. Ini kesenangan luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, karena sesuai juga maklumat kemarin terakhir, sampai Desember ini, gitu ya, hanya jadwal-jadwal yang sudah terdaftar, yang sudah masuk, terjadwalkan, yang akan didatangi zahir batin oleh Guru Agung kita, karena setelah Desember, apa tidak menerima lagi undangan, gitu ya, undangan untuk keluar. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi, karena makin begitu banyaknya para tamu-tamu yang akan datang, yang selalu datang ke Sinarasa dari pelosok kolong langit semuanya datang. Itu maka bersyukur bagi kita yang dekat, ayo merapat untuk besok di Jagat Arash dan di Kedai Fatimah Bogor. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin. Terima kasih pemangku manaqib. Terima kasih untuk semuanya. Ikut dengan Guru Agung kita, moga kita semua tambah berkah segalanya, semuanya, selamanya. Kalau mati bangsa awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maafkan saya lahir batin. Sampai berjumpa besok di Jagat dan di Kedai Fatimah. Berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.